Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Fadilah dari Yayan Takengon, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Baik, pada kesempatan yang berbahagia, saya akan mempresentasikan 5 hal terkait dalam manajemen pendidikan Islam. Baik, adapun poin pertama itu terkait tentang pengertian dan fungsi manajemen. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa pengertian manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, mengurus, atau mengelola. Dan banyak hal lain atau teori lain juga yang membahas tentang pengertian manajemen. Jadi dapat kita simpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, penggarakan, dan pengendalian atau pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lain. Selanjutnya itu ada fungsi manajemen, yang mana kita ketahui bersama fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama ada planning dan perencanaan, yang mana perencanaan merupakan proses dasar manajemen di dalam pengambilan suatu keputusan dan tindakan. Jadi perencanaan akan ada di setiap fungsi manajemen karena fungsi-fungsi tersebut hanya dapat melaksanakan keputusan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Yang kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang mana pengorganisasian ini adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan, penetapan tugas-tugas dan wewenang seseorang, dan pendelegasian wewenang dalam rangka mencapai tujuan. Yang ketiga, actuating atau penggerakan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan, manajerial, dan usaha-usaha organisasi. Dan adapun yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau lembaga dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan perusahaan atau lembaga itu sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu tentang manajemen sekolah. Yang mana manajemen sekolah menurut Harun dan Ibrahim bahwasanya manajemen sekolah merupakan proses pengelolaan sekolah melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sekolah agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian manajemen sekolah adalah segala sesuatu hal yang berkaitan tentang perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya terkait tentang fungsi pokok manajemen sekolah. Jadi adapun fungsi pokok manajemen sekolah ada 4. Yang pertama perencanaan sekolah. Adapun perencanaan sekolah adalah proses penyusunan rangkaian tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan guna untuk mencapai tujuan organisasi yang akan dicapai. Adapun fungsi yang kedua itu ada pelaksanaan manajemen sekolah, yang mana pelaksanaan manajemen sekolah ini adalah proses perealisasian dari rencana yang telah dibuat di awal dan disepakati agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Yang ketiga itu ada pengawasan manajemen sekolah, yang mana pengawasan ini adalah proses mengamati kegiatan yang telah dilaksanakan agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Terakhir itu ada pembinaan sekolah, yang mana pembinaan ini adalah proses pengendalian semua unsur organisasi kesekolahan agar dapat melaksanakan fungsinya sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Baik, selanjutnya kita masuk kepada poin yang ketiga, yaitu kearsipan. Yang mana pengertian kearsipan adalah penempatan kertas-kertas dalam tempat penyimpanan yang baik menurut aturan yang telah ditetapkan.
terlebih dahulu sedemikian rupa sehingga setiap kertas atau surat bila diperlukan dapat ditemukan kembali dengan mudah dan cepat. Jadi kearsipan ini memudahkan kita untuk menemukan berkas-berkas atau surat-surat yang sudah disimpan lama maupun masih baru. Jadi apabila kita mencari berkas-berkasnya itu sangat memudahkan seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi arsip. Jadi ada pun fungsi arsip yang dapat dilihat dari sistem penanganan kearsipan setiap organisasi itu ada 7. Yang pertama ada aktivitas kantor atau organisasi akan berjalan dengan lancar. Yang kedua dapat dijadikan bukti-bukti tertulis apabila terjadi masalah. Yang ketiga dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi secara tertulis. Yang keempat dapat dijadikan bahan dokumentasi. Yang kelima dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya. Yang selanjutnya sebagai alat pengingat, sebagai alat penyimpanan morkat. Yang selanjutnya sebagai alat bantu perpustakaan di organisasi apabila memiliki perpustakaan. Dan yang terakhir ataupun yang ke-8 itu merupakan bantuan yang berguna bagi pemimpin dalam menentukan kebijakan organisasi. Adapun poin selanjutnya itu kepemimpinan, yang mana kepemimpinan pada hakikatnya adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam kerjanya menggunakan kekuasaan. Mempengaruhinya bisa contohkan seperti memotivasi, memberi pembinaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan, itu ada 3. Yang pertama itu ada autokratis. Adapun gaya kepemimpinan autokratis adalah gaya kepemimpinan satu arah, yang mana seseorang pemimpin akan mengarahkan orang lain untuk mencapai visinya, atau cenderung memegang kontrol dan mengambil keputusan sendiri tanpa meminta pendapat orang lain. Selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan demokratis, yang mana gaya kepemimpinan demokratis ini adalah kepemimpinan yang membuka ruang opini bagi anak buahnya, meskipun pemimpin yang memegang kendali, namun pemimpin sangat memperhatikan pendapat-pendapat anak buahnya. Yang selanjutnya itu ada gaya kepemimpinan laissez-faire, yang mana gaya kepemimpinan ini adalah tipe kepemimpinan yang cenderung pasif, memimpin dengan gaya kepemimpinan yang akan membiarkan orang lain untuk mengambil keputusan. Adapun poin selanjutnya itu ada public speaking. Adapun pengertian public speaking adalah seni atau keahlian berbicara atau berpidato yang sudah berkembang sejak abad sebelum Masehi. Yang mana menurut para ahli, public speaking adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan tentang suatu hal atau topik di hadapan orang banyak. Selanjutnya itu ada unsur-unsur public speaking. Yang pertama ada pembicara, kedua ada pesan, yang ketiga ada medium, yang keempat adanya pendengar, yang kelima adanya umpan balik antara audien dan pembicara, yang keenam, yang selanjutnya itu ada gangguan, dan yang terakhir itu ada situasi. Yang selanjutnya itu ada metode public speaking, itu ada 4. Yang pertama metode manuskrip, yang mana metode ini adalah menggunakan naskah yang dibuat tertulis secara lengkap sesuai dengan apa yang akan disampaikan kepada publik. Adapun yang kedua itu metode hafalan atau memory, yang mana cara ini merupakan lanjutan seperti cara naskah yang sudah siap tidak dibacakan namun dihafal terlebih dahulu, kemudian diucapkan dalam kesempatan berpidato. Adapun yang ketiga itu metode spontanitas, yang mana metode ini biasanya melakukan pidato mendadak, meliputi pidato untuk audiensi tanpa dijadwalkan terlebih dahulu, tanpa persiapan atau latihan sebelumnya. Yang keempat itu metode penjabaran kerangka, yang mana metode ini adalah pembicara menyiapkan pokok-pokok isi pidato, kemudian menyusun dalam bentuk kerangka pidato. Baik, mungkin sampai di sini presentasi saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.